Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Jolin dengan NPM 2351053 dari kelas 1 IHMB dengan dosen pengampu Ibu Selvi Rusdiana SHMH. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang apa sih itu pengantar ilmu hukum dan bagaimana relevansinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, pengantar ilmu hukum itu adalah mata pelajaran atau kursus yang dirancang untuk memberikan pemahaman dasar mengenai ilmu hukum. Pengantar ilmu hukum ini akan memberikan landasan konseptual, prinsip-prinsip dasar, dan juga pemahaman awal tentang sistem hukum. Tujuannya adalah memberikan dasar pengetahuan yang kokoh bagi individu yang tertarik atau berencana untuk mengejar karir di bidang hukum. Kemudian, mengapa pengantar ilmu hukum itu penting? Nah, pengantar ilmu hukum ini berperan sebagai fondasi atau dasar yang penting bagi pemahaman hukum secara keseluruhan dan mempersiapkan individu untuk melangkah lebih jauh ke dalam studi hukum atau karir di bidang hukum. Oleh karena itu, pengantar ilmu hukum ini sangat penting karena dengan pengantar ilmu hukum ini kita bisa terbantu untuk memahami dasar-dasar hukum sebelum memasuki materi yang lebih kompleks. Selanjutnya, saya akan membahas tentang beberapa konsep dasar dalam ilmu hukum. Yang pertama adalah peristiwa hukum. Nah, peristiwa hukum ini adalah suatu peristiwa atau kejadian biasa sehari-hari dalam kehidupan manusia yang membawa akibat yang diatur oleh hukum. Contohnya, terjadi pernikahan antara A dan B. Nah, pernikahan tersebut akan menimbulkan akibat hukum, yaitu lahirnya hak dan kewajiban A dan B sebagai pasangan suami istri, di mana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Kemudian, yang kedua adalah hubungan hukum. Nah, hubungan hukum ini merupakan keterkaitan atau interaksi antara subjek hukum yang terbentuk sebagai akibat dari adanya norma hukum. Hubungan ini mencakup hak dan kewajiban yang diatur oleh hukum serta memberikan dasar bagi penyelesaian sengketa atau konflik. Contohnya, kontrak perdagangan antara dua pihak. Nah, kontrak tersebut menciptakan hubungan hukum yang mengatur hak dan kewajiban antara kedua belah pihak, seperti kewajiban untuk memberikan barang atau jasa dan kewajiban untuk membayar sejumlah uang. Kemudian, yang ketiga adalah akibat hukum. Nah, akibat hukum ini adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum. Sebagaimana contohnya adalah penjatuhan hukuman terhadap seseorang akibat hukum dari membunuh seseorang. Nah, ini telah diatur dalam pasal 338 dan pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Selanjutnya adalah perkembangan hukum di Indonesia. Yang pertama, era prakolonial. Sebelum penjajah tiba di Indonesia, sistem hukum dominan didasarkan pada adat dan tradisi setempat. Setiap daerah memiliki aturan hukumnya sendiri yang dikendalikan oleh pemimpin adat atau kerajaan. Hukum adat memainkan peran sentral dalam pengaturan kehidupan masyarakat seperti sengketa perkawinan, warisan, dan juga tanah. Kemudian, era kolonialisme, sistem hukum di Indonesia masih mengikuti sistem hukum daerah penjajah. Tata pemerintahan dari politik zaman itu telah memingkirkan hak-hak dasar rakyat di Nusantara dan menjadikan penderitaan yang mendalam terhadap rakyat pribumi di masa itu. Kemudian pada masa Orde Lama, tata hukum di Indonesia adalah tata hukum yang ditetapkan oleh bangsa Indonesia sendiri. Orde Lama dipimpin oleh Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta. Sejak 18 Agustus 1945, tata hukum positif di Indonesia adalah sistem hukum yang tersusun atas subsistem hukum adat, subsistem hukum Islam, dan subsistem hukum Barat. Kemudian,
ketika era Orde Baru, terjadi pembaruan hukum yang dimulai dari terjadinya penyingkiran hukum dalam proses pemerintahan dan politik, pembekuan undang-undang pokok agraria, pembentukan undang-undang untuk memudahkan modal dari luar masuk yaitu melalui undang-undang penanaman modal asing, undang-undang pertambangan, dan juga undang-undang ketuhanan. Kemudian pada masa reformasi, pada masa pasca reformasi, Indonesia berusaha mereformasi sistem hukum dan memperkuat perlindungan hak asasi manusia. Perubahan dalam hukum dan politik memberikan lebih banyak otonomi kepada daerah. Nah, poin selanjutnya adalah bagaimana sih ilmu hukum itu dapat mempengaruhi kita dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, hukum pidana. Nah, hukum pidana ini menetapkan tindakan yang ilegal dan juga sanksi yang sesuai. Sehingga ini akan mempengaruhi keputusan kita untuk mengikuti atau melanggar hukum. Yang kedua, hak asasi manusia, HAM. Nah, dengan adanya hukum perlindungan hak asasi manusia bisa mempengaruhi tindakan kita dalam berinteraksi antar sesama. Kemudian yang ketiga adalah perlindungan hak dan kewajiban. Nah, sebagai contoh, hukum ketenaga kerjaan. Hukum akan melindungi hak seseorang pekerja akan untuk upah yang adil, jam kerja yang wajar, dan juga kondisi kerja yang aman. Sebaliknya, hukum juga akan mengatur kewajiban seorang pekerja untuk melaksanakan tugas mereka sesuai dengan kontrak kerja, seperti menaati peraturan perusahaan dan bekerja dengan etika yang baik. Kemudian, yang keempat adalah hukum perlindungan. Nah, ketika kita membeli sebuah produk, baik secara langsung maupun secara online, hukum konsumen. Nah, hukum konsumen ini akan melindungi kita dari kerusakan barang maupun penipuan. Nah, contoh konkretnya bisa berupa perundingan bisnis. Dalam perundingan bisnis antara dua perusahaan, kedua belah pihak pasti akan membuat sebuah perjanjian bisnis yang mengatur kerjasama mereka. Penerapan prinsip-prinsip hukum kontrak termasuk syarat-syarat kontrak dan juga kewajiban masing-masing pihak. Jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban perjanjian yang ada pada kontrak tersebut, maka pihak satunya dapat menggunakan prinsip hukum kontrak untuk menentukan tindakan selanjutnya. Nah, tidak terasa kita sudah di bagian akhir nih, bagian kesimpulan. Jadi kesimpulannya yaitu pengantar ilmu hukum itu penting karena dapat memberikan pengetahuan dasar atau sebagai fondasi kita dalam mengetahui hukum lebih lanjut, seperti konsep dasar, asas-asas hukum, subjek hukum, objek hukum, peristiwa hukum, dan juga akibat hukum dan masih banyak lainnya. Dan semua ini saling berkaitan dan mempengaruhi kehidupan kita dalam sehari-hari. Dilihat dari sejarah perkembangan dari masa ke masa, perkembangan hukum di Indonesia terus berlanjut, mencerminkan dinamika masyarakat dan tuntutan zaman. Reformasi dan modernisasi terus menjadi fokus untuk menciptakan sistem hukum yang adil dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Demikianlah hasil pembahasan materi saya tentang pengantar ilmu hukum. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan ataupun kekurangan dalam penyampaian materi. Sampai jumpa semuanya.